Halo Intel 21, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini Intel akan mereview film yang berjudul Alpha 2018. Film ini menceritakan seorang pemburu yang terpisah dari kelompoknya. Film diawali dengan peradaban masa lampau, guys. Sekelompok pemburu sedang memburu bison. Bison yang takut berlarian dan terjun ke dalam jurang. Namun ada satu bison yang melawan dan menyeret keda, pemeran utama film ini, sampai terjatuh. Kepala suku yang melihat langsung menombak bison tersebut, namun sayang bison yang tertusuk itu tidak memperdulikannya. Kemudian menjatuhkan keda ke tebing. Kembali 1 minggu sebelum kejadian, ketua dan pasukannya sedang menyeleksi anak-anak muda yang ikut berburu. Mereka disuruh membuat alat berburu dari batu yang dipahat. Hanya 2 dari mereka yang akan lolos. Keda termasuk dari 1 orang tersebut. Mereka yang lolos kemudian akan dipukuli agar fisiknya kuat. Kita diperlihatkan bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Terlihat ayahnya sangat menyayangi Keda. Malamnya mereka menggelar ritual bersama sebelum berburu besok. Saat pagi tiba, semua pemburu berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Keda juga di sana berpamitan dengan ibunya yang menyayanginya. Kini mereka memulai perjalanan berburunya. Malam saat mereka sedang beristirahat, ketua menyuruh anaknya menyalakan api dengan menggunakan kayu yang digesek, namun tidak berhasil. Ayahnya mengatakan untuk bertahan hidup kau tidak boleh pantang menyerah. Paginya mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu sekelompok pemburu juga. Ternyata ketua dan kelompok itu berteman. Akhirnya mereka memilih untuk berburu bersama. Mereka menemukan babi hutan. Kemudian ketua menyuruh Keda membunuhnya. Tapi Keda tidak sanggup karena kasihan. Ayahnya yang kecewa berkata, hidup hanya untuk orang yang kuat. Dan ayahnya yang memotong babi hutan itu. Saat mereka sedang menyantap hasil perburuannya, mereka terdiam karena mendengar ada bahaya yang mendatanginya. Membuat mereka kaget dan langsung berdiri. Tiba-tiba datang Saber menyerang salah satu orang di sana. Semua orang di sana kaget, terutama Keda karena baru pertama kali ikut berburu. Hari berikutnya setelah mereka melakukan upacara kematian, 2 kelompok itu melanjutkan perburuan. Saat mereka sedang istirahat di goa, ayah Keda mengatakan di atas bukit sana ada segorombolan serigala. Pemimpin serigala itu adalah Alpha. Dia terus menjaga kawanannya. Ayahnya mengatakan serigala tidak dilahirkan sebagai Alpha, tapi dia dapatkan itu dengan keberaniannya sendiri dan hatinya. Setelah itu ayah Keda memberitahu cara pulang ke rumah dengan melihat rasi bintang menggunakan tangannya. Hari besoknya ayah Keda melihat kotoran bison. Orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajah dan senjatanya. Mereka langsung menyerang bison. Keda yang terjatuh dari tebing ternyata menyangkut di sebuah batu. Namun dia yang sudah tak kuat melepaskan tangannya. Dia terjatuh di antara bebatuan tebing sampai tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat Keda jatuh menangis terseduh-seduh sampai malam. Terlihat ayah Keda terus memanggilnya. Hingga temannya berkata sudah waktunya kita pulang. Dengan berat hati ketua memimpin upacara pemakaman anaknya. Dalam tangisnya dia pulang bersama skuadnya dengan membawa hasil perburuannya. Menjelang sore datang burung membuat Keda terbangun dari pingsannya. Kemudian terus memanggil ayahnya. Keda yang masih lemah berusaha untuk turun ke bawah tebing, namun sayang tak ada lagi pegangan yang dia temukan. Membuat Keda berjam-jam berdiam diri memegangi batu. Hujan sangat deras membuat lembah yang ada di bawahnya menjadi sungai mengalir. Keda yang mulai tak kuat memilih untuk terjun ke bawah. Terbangun dari pingsannya, Keda langsung meminum air yang ada di dekatnya. Setelah itu Keda mencoba mengobati kakinya yang patah. Setelah mendingan Keda berjalan kembali ke tempat di mana mereka berburu kemarin. Di sana ia melihat tumpukan batu dan menyadari bahwa si ayah telah menganggap dia sudah mati. Keda sangat kelaparan terpaksa memakan cacing yang dicari di tanah. Tak lama setelah itu terlihat segerombolan serigala yang akan menyerang dirinya. Keda langsung naik ke pohon tempat dia tidur semalam. Keda berhasil lolos dari terkaman dan sempat tergigit oleh salah satu serigala di sana. Tapi dia berhasil menusuk serigala itu hingga tak sadarkan diri.
Keda terus berada di atas pohon sampai pagi. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Keda turun dari pohon itu dan mencoba akan membunuh serigala itu. Akan tetapi dia yang kasihan tidak dapat membunuh serigala. Keda memilih untuk membawa serigala itu bersamanya dan mengikat mulut si serigala itu agar tidak menggigitnya. Malamnya saat dia sedang beristirahat bersama serigala itu, Keda didatangi sekelompok hena membuatnya pergi dan mencari tempat lain. Akhirnya mereka memilih untuk beristirahat di gua kecil. Kemudian berusaha menyalakan api dengan bambu yang digeseknya tapi tak berhasil. Pagi setelah bangun dari tidur, Kemabli mengobati kakinya. Terlihat serigala itu mencoba melepas ikatan di mulutnya. Kemudian Keda memberikan minuman ke serigala itu. Keda yang kasihan dengan serigala itu mencoba membersihkan lukanya dan memberikan makanannya. Keda yang telah mempunyai jiwa berburu berhasil menangkap seekor kelinci. Malamnya mereka menyantap makanan itu. Keda mencoba melihat rasi bintang menggunakan tangan agar tahu jalan pulang seperti yang ayahnya tunjukkan. Dua makhluk itu merindukan keluarganya. Keda ragu akan sampai di rumah karena sebentar lagi musim salju. Paginya Keda yang berencana akan pulang telah bersiap-bersiap, dan dia mengucapkan kata pisah kepada serigala itu. Namun serigala itu tidak mau berpisah dan malah mengikuti Keda. Akhirnya Keda mau mengajak serigala itu pulang bersamanya. Terlihat serigala melihat babi hutan dan langsung mengejarnya. Malamnya mereka beristirahat bersama di tengah hutan, sambil menyantap hasil perburuannya tadi. Besoknya mereka kembali berburu untuk santapan makan malam. Akhirnya serigala itu sudah dekat dengan Keda dan tidur di samping Keda. Paginya mereka yang sudah akrab mandi bersama. Di sana serigala mendapatkan kan untuk mereka santap. Mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Sejak itulah Keda memanggil serigala itu Alpa. Musim salju pun telah datang. Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan. Hingga suatu malam, Alpa didatangi serigala lain. Dan Alpa memberitahu kepada teman-temannya bahwa manusia ini baik dan tidak jahat. Dengan berat hati Keda menyuruh Alpa untuk kembali dengan keluarganya. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya sendiri. Keda kedinginan setiap malam dan dia sering bermimpi tentang keluarganya. Beberapa hari kemudian badai salju datang. Melihat Alpa dengan keluarganya, Keda bersemangat berlari ke arah Alpa. Namun sial, es yang Keda pijak retak dan membuat Keda terjatuh ke dalam air. Alpa yang melihat Keda tenggelam mencoba menolongnya. Semenjak itulah Alpa tidak lagi meninggalkan Keda. Keda yang sangat kedinginan mencoba menyalakan api agar tidak kedinginan. Setelah mendingan, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Keda melihat tenda dari kejauhan dan sangat senang. Namun sayang orang yang berada di tenda itu telah meninggal. Keda kemudian masuk dan mencari makanan yang tersisa. Alhasil tidak ada. Keda yang kelaparan sangat frustasi. Dia lalu mengambil panah di mayat itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tak sampai di sana, datang sekelompok hena yang mencoba mengejar mereka. Mereka berhasil kabur dan masuk ke dalam goa. Ternyata di dalam doa ada Saberbet. Melihat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa langsung melindungi dan melawannya. Mereka pun berkelahi. Kemudian Keda memberanikan diri memanah hewan itu hingga mati. Setelah perkelahian itu Alap mendapati luka yang parah sampai dia pincang. Keda langsung mengobati Keda dan berterima kasih kepada Alpa yang sudah menyelamatkannya. Keda juga mengatakan bahwa Alpa sudah menjadi keluarganya. Dengan semangat 45-nya mereka melanjutkan perjalanan yang panjang itu. Di sana Keda berhasil menemukan tumpukan batu yang pernah dia lewati bersama ayahnya. Karena fisiknya yang memburuk, membuat Keda batuk darah sampai terjatuh. Kini giliran Alpa yang terjatuh karena kelelahan. Keda yang tidak ingin kehilangan Alpa, mencoba menggendongnya. Lagi-lagi Keda bermimpi keluarganya. Setelah melewati perjalanan jauh dan badai salju, akhirnya mereka berhasil sampai ke desanya. Ayah dan ibunya yang melihat Keda terkejut dan langsung memeluknya. Di sana mereka diobati oleh tabib. Saat Alpa diperiksa ternyata Alpa sedang mengandung dan akan melahirkan. Dan semenjak itulah manusia dan serigala berburu bersama.